Shalom Yud, kita ketemu lagi dan sekarang aku nggak sendirian, aku bareng sama cici kita, Cici Erin. Nah, kenapa di sini ada Cici Erin? Karena aku mau tanya-tanya seputar anak gembala. Gimana rasanya jadi anak gembala, gimana kesannya jadi anak gembala. Buat kalian yang penasaran, ikutin kita sampai selesai, oke? Oke, shalom Cici. Shalom. Apa kabar? Baik, Oke. puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau tanya-tanya sama Cici nih. Boleh. Siap ya Cici ya? Siap. Oke. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, yang pertama Cici, gimana sih Om David dan Tante Solan di mata anaknya? Kalau menurut Cici sih papa mama tuh sosok teladan lah ya, pasti jadi teladan. Kalau papa sendiri, papa itu tipe orangnya tuh keras sebenarnya, tegas, keras gitu. Tapi nggak pernah mengeraskan anaknya. Karena kan mungkin kan anak cewek ya, beda sama anak cowok kayak gitu. Terus papa juga lebih ngajarin gimana sih kita tuh hidup tuh selalu ngandalin Tuhan, kayak gitu kan. Terus kita juga harus intim sama Tuhan. Ya sebenarnya sih kayak kehidupan sehari-hari gitu sih, apa yang papa ajarin ke anaknya termasuk diajarin juga ke jemaat. Sebenarnya sama kan kayak gitu kan, tentang mengandalkan Tuhan. Kalau mama sendiri, mama tuh tipenya lebih ke disiplin. Disiplin dan teratur. Apalagi soal makan kayak gitu. Mama tuh sangat-sangat teratur buat hal-hal kayak gitu. Dan juga kalau papa mama tuh nekanin kita buat jadi anak yang mandiri. Apa-apa tuh harus, kalau kamu bisa lakuin sendiri, lakuin kayak gitu kan. Jangan apa-apa dikit-dikit papa mama kayak gitu. Lebih ke gitu sih. Sisanya kita lebih ngelihat papa mama kan tipenya hidup tuh lebih mengandalkan Tuhan. Jadi apa-apa ya udah kita juga dikit-dikit doa, andalin Tuhan kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi itu pertanyaan pertama. Kan kadang ada dari kita nanya, gimana sih penilaian anaknya ngelihat papahnya. Sedangkan kalau kita kan cuma melihat sebagai jemaat sama bapak gembala. Ternyata begitu teman-teman. Terus yang kedua kita lanjut ya. Pernah merasa tertekan nggak dengan status sebagai anak gembala? Kalau dibilang tertekan atau nggak pernah kepikir sama sekali ngerasa tertekan kayak gitu tuh nggak pernah. Cuma mungkin kan namanya image orang, anak pendeta nih gitu. Mungkin mikirnya, wah berarti suci banget dong. Standarnya gitu tinggi. Kan. Standarnya tinggi, karena orang udah berekspektasinya berlebihan gitu. Padahal Cici itu termasuknya ya anak sama orang tua kayak gitu, sama dengan yang lain, anak dengan orang tua, rasanya tuh seperti kayak gitu sih. Jadi nggak ada namanya tertekan sama sekali. Oke. Mungkin kan banyak yang berpikir kayak yang tadi dibilang, karena anaknya bapak gembala, anaknya pendeta, mungkin banyak larangan, banyak tuntutan gitu. Enggak Orang gitu kan ya, pasti mikirnya juga dikit-dikit, oh nggak boleh gini nih, anak pendeta nggak boleh gitu tuh. Padahal ya sama aja, kita kan sama-sama manusia, pernah salah so pasti pernah kayak gitu kan. Cuma emang karena status pendeta, nah jadi kadang suka ke bawah-bawah. Tapi kalau soal tertekan atau enggak sih nggak pernah tertekan sama sekali. Lanjut, kita lanjut ya. Yang ketiga, Om David sama Tante Solan pernah nggak nuntut buat Cici jadi hamba Tuhan juga? Kalau soal nuntut jadi hamba Tuhan juga nggak pernah, karena kan balik lagi kemampuan orang tuh kan beda-beda. Gimana anaknya, kalau papa mama Cici sih begitu, kemampuan si anaknya tuh bukan di situ, panggilannya bukan di situ. Papa mama nggak pernah, pokoknya harus kayak gitu, nggak, sama sekali nggak pernah. Jadi papa mama lebih ke nge-support aja, apa panggilan hidupmu, apa passion kamu, lakuin. Dan percaya kalau Tuhan juga pasti udah buat rencana di situ yang terbaik. Amin. Mungkin ya teman-teman kita juga kadang ngalamin ya Cici, kalau misalkan orang tua pengen sesuatu anaknya harus nurutin terus, misalkan papa mau kamu jadi contoh misalkan dokter, ya harus jadi dokter gitu, tanpa memikirkan
anaknya ternyata passionnya di yang lainnya gitu. Kadang itu yang bikin salah jalan juga akhirnya kita. Iya, gitu. jadi kayak kesannya orang tua jadi nuntut kita Iya, kayak gitu kan. Dan ujung-ujungnya kita yang tertekan. Kita yang nggak gitu. nyaman ngejalaninnya Iya, gitu ya Cici. Oke, mantep banget ya jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kalau dari sisi diri sendiri, ada nggak keinginan buat jadi papa mama, kayak papa mama jadi hamba Tuhan? Maksudnya kalau kadang kan aku pengen jadi kayak papa mama nih yang boleh pelayanan di gereja, boleh melayani jemaat kayak gitu. Pernah nggak Cici? Kalau mungkin maksudnya gini kali ya, kalau misalkan soal jadi hamba Tuhan, buat jadi pendeta yang kayak papa kayak gitu tuh, sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali, nggak ada Iya. panggilan ke situ buat jadi pendeta. Yang tadi Tapi, dijelasin. tapi lebih ke kayak misalnya sempat kepikiran kayak gini, kalau misalkan ternyata Tuhan ngasih, ini waktu sebelum merit ya, Iya. kalau misalkan ternyata Tuhan ngasih suami nih, pasangan hidup, ternyata dia harus jadi pendeta kayak gitu, Cici bakal nerima kayak gitu loh. Cici bakal jalanin karena kan emang kalau Tuhan nyuruh jalannya di situ ya kita harus taat di Iya, situ iya, gitu kan. Cici siap kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk sendiri jadi pendeta secara pribadi, Cici sebenarnya nggak sih. Iya. Jadi kalau ngikutin kata hati nggak kepikiran buat jadi kayak Iya, papa gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan ngarahinnya ke jalan itu Iya, ya harus diturutin iya, gitu ya. kayak Cici. gitu. Lebih ke Oke. mendukung sih tepatnya Iya, ya. Karena kan mungkin kalau cewek itu kan lebih ke ngikutin gimana suami Iya, kayak gitu kan. Kalau pasangan. suaminya ternyata harus profesinya emang harus jadi pendeta kayak gitu, ya mau nggak mau harus Iya. kayak gitu. Oke. Selanjutnya, pengalaman apa saja yang nggak pernah dilupain bareng papa mama? Ini mulai deep ya teman-teman pertanyaannya. Pengalaman apa yang menurut Cici sampai sekarang masih terngiang-ngiang, masih kadang diinget-inget sama papa mama gitu? Kalau soal momen pengalaman sih banyak, karena kan dari kecil hidup sama mama, apalagi anak cewek sama mama sama papa. Momen tuh banyak, cuma yang selalu teringat itu kalau lagi si papa tuh pelayanan keluar kota. Oh iya. Jadi suka papa sama mama tuh suka ngajak anaknya kayak gitu loh, Iya. buat ikut pelayanan keluar kota. Udahnya jalan-jalan sih Iya, sambil jalan-jalannya itu menyelam pasti. minum air gitu Iya, kan. benar-benar. Terus ya itu paling momen yang nggak bisa dilupain kalau kata Cici ya. Apalagi kalau sekarang kan udah married. Iya. Udah married tuh kan hidup kan nggak bareng sama papa mama kan, ikut sama suami kayak gitu. Kadang suka kangen, kepikir papa pelayanan ya ke luar kota kayak gitu. Kadang suka jadi keinget waktu Iya. kecil tuh suka ya diajak ke sini, suka ya diajak keluar kota ke sini kayak gitu. Iya. Jadi buat Cici tuh momen banget sih. Tapi Kayak yang lain-lain momennya masih banyak sebenarnya. iya. Cuman itu yang paling sampai sekarang terngiang-ngiang gitu. Iya. Kayak apa ya, kebersamaannya Iya. gitu. Kalau sekarang kan Cici udah married, ya ketemu kalau liburan aja gitu. Kalau liburan itu pun kalau bisa pulang. Iya, kayak iya. gitu Oke. kan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sudah masuk ke pertanyaan mengenai pasangan. Kalau kemarin kita sempat talk show sama pasangan yang baru pacaran, tapi kalau sekarang kita mau tanya-tanya tentang pasangan yang sudah married, sudah next level. Oke, siap Cici? Siap-siap. Pertanyaan nggak banyak Cici, tapi penjelasannya banyak. Oke, kita masuk ya. Kapan pertama kali ketemu sama Kogio? Kalau pertama kali ketemu tuh waktu sebenarnya awal-awal kuliah tuh udah ketemu. Ketemunya tuh waktu di angkot sih tepatnya. Jadi itu kan Wow. jadi itu kan kalau di kampus Marnat itu tuh ada kayak khusus angkot yang buat bawa anak-anak tuh yang mau ibadah kayak gitu. Oh iya. Jadi berangkat bareng-bareng, nyarter angkot. Nah, disitunya kenalnya Oh, iya. kayak gitu kan.
Tapi waktu itu sih belum kenal yang gimana, cuma sekedar oh ya ini kenalan Iya. kayak gitu aja kan. Waktu Tahu itu juga aja sama gitu. sama Ci Friska juga. Dan di situ juga dibilang deket sama Kogio enggak, sama sekali enggak deket, cuma sekedar kenalan. Oh ini karena segereja kayak gitu kan, satu angkot, otomatis kita kan kenalan Iya, nih sama teman kan banyak. berteman gitu lah. Iya berteman kayak gitu. Itu sih kalau baru ketemu. Kalau misalkan buat jadi pacar itu ada ceritanya lagi. Oke, nanti kita tanya lagi ya. Next, ini yang sering kita tanya ini sebagai anak muda yang baru kenal pacaran, mungkin baru mau berkomitmen, kita tanya ini ya. Tips apa nih biar punya hubungan yang serius, bahkan sampai ke jenjang pernikahan sampai sekarang ini? Kalau buat tips, ini sih Cici cerita dulu ya, ini tentang kesaksian juga sih sebenarnya. Waktu Cici bisa jadi sama Kogio sampai menikah tuh gimana. Jadi awalnya gini, Cici tuh kan suka doa. Sebenarnya dibilang iseng-iseng enggak iseng-iseng sih, karena kan suatu saat kalian tuh juga pasti kepikir lah pengen punya hubungan yang serius kayak gitu kan. Pengen tahu siapa sih pasangan hidup kita yang sebenarnya, karena kan pasangan hidup tuh kan bukan soal main-main kan. Beda sama waktu sekolah, mungkin kita belum mikir ke sana kayak gitu loh. Nah terus Cici doa, Cici cuma sekedar tanya kayak gini, Tuhan siapa sih pasangan hidup Cici kayak gitu kan penasaran nih kayak gitu, tunjukin siapa. Sebenarnya itu jangka waktunya rada lama sih sampai Tuhan jawab. Tuhan jawab tuh kan bisa 3 kan, bisa ya saat itu juga, bisa tidak, sama bisa nanti kayak gitu. Nah ini jawaban Tuhan tuh sebenarnya maksudnya nanti ada waktunya kayak gitu kan. Masih harus nunggu gitu ya Cici? Ya, tapi sih nggak pernah putus doa soal itu kan, soal pasangan hidup tuh. Terus suatu kali tuh Cici kayak dikasih jawaban sama Tuhan. Tapi Cici sebenarnya belum sadar kalau itu tuh jawaban Tuhan kayak gitu kan. Terus Cici doa lagi, siapa sih pasangan hidup, tapi sambil yang paling belum dijawab kayak gitu kan. Terus suatu ketika tuh malam-malam Cici tidur, Tuhan tuh kayak ngasih mimpi, nggak kayak lagi sih, beneran kasih mimpi gitu kan. Tiba-tiba Cici tuh dikasih mimpi soal Kogio, lagi jalan-jalan sama Kogio gitu kan. Karena Cici kan sebelumnya tuh posisinya lagi nggak deket sama Kogio, udah gitu tuh nggak sadar dan nggak lagi mikirin Kogio, kok bisa mimpi kayak gitu kan. Maksudnya lagi nggak berhubungan gitu lah. Iya, terus lagi nggak mikirin Kogio. Biasanya kan orang kalau mimpi itu kan awalnya dari mikirin kayak masalah, dimikirin aja kayak gitu kan, ujung-ujungnya jadi ke bawah mimpi kayak gitu. Kalau ini enggak, tiba-tiba Cici mimpi Kogio, pas Cici bangun tuh nanya, maksudnya apa ya Tuhan kayak gitu kan. Mungkin ini Cici ceritain secara biar enaknya aja ya, biar enaknya aja. Maksudnya apa ya Tuhan, maksudku kenapa mimpiin kayak gini. Terus mungkin cuma mimpi biasa sih ngomong kayak gitu. Tapi Tuhan tuh ingetin, kamu kan doa tentang pasangan hidup kamu siapa gitu kan. Terus dipikir-pikir kayaknya bukan, ya udah. Terus Cici doa, pas doa bangun tidur tuh gini, Tuhan kalau emang bener misalkan itu pasangan hidup, kasih mimpi lagi lah coba kayak gitu memastikan kan. Jadi kayak Cici minta tanda gitu kan, kasih tanda lagi lah kayak gitu, kasih mimpi tandanya. Udah setelah menjalani seharian itu kerja segala macem, Cici nggak mikirin hal itu kayak gitu kan, cuma doa aja. Malam pas mau tidur, Cici tuh nggak inget kalau ternyata pas lagi tidur mikirin dulu Kogio enggak kayak gitu. Jadi posisinya bodoh amat lah kayak gitu kan, gimana Tuhan aja gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih mimpi lagi, mimpi Kogio. Pas bangun, iya gitu, gitu kan, kayak hati tuh belum yakin gitu kan. Karena nggak yakinnya kenapa? Kita tuh lagi posisinya nggak deket sama Kogio, nggak deket. Gimana caranya coba bisa deket, bisa jadi pasangan hidup tuh gimana kayak gitu kan. Udah akhirnya Cici doa lagi, pas bangun doa lagi, Tuhan kalau emang misalkan bener itu pasangan hidup,
harusnya berarti ada cara dong. Iya. Ada cara, gimana caranya Tuhan bisa deketin Cici sama Kogio kayak gitu kan. Tapi kan dibilang Cici bahwa serius banget enggak, karena Iya. mikirnya kayaknya nggak mungkin, secara logika manusia itu nggak mungkin. Iya benar. Itu nggak akan terjadi, kayaknya gimana caranya bisa deket kayak gitu. Terus suatu kali si teman Cici tuh teman main ya, sebenarnya Kogio tuh awalnya jadi teman gereja, nggak deket, terus tiba-tiba jadi teman main kayak gitu. Teman main tuh kayak teman istilahnya tuh segeng lah kayak gitu, segeng di gereja karena kan sama-sama di Marnat gitu kan. Tiba-tiba teman Cici tuh ngajakin main, tapi Cici posisinya nggak deket sama Kogio ya, karena segeng itu tuh Cici lebih deket sama teman yang lain kayak gitu. Nah teman Cici yang itu tuh ngajakin mainnya tuh nggak tanggung-tanggung, jauh banget, kayak mau wisata, misalkan kita dari sini tuh kayak mau ke Guci gitu, tapi naik motor kayak gitu. Terus dilalah tiba-tiba tuh teman Cici ngomong, udah Erin bonceng sama Kogio aja. Wah, Bonceng sama Kogio, mikir-mikir ya. langsung keinget dong sih. Mikir-mikir, duh gimana caranya dibonceng. Bonceng kan nggak mungkin orang diem kayak gitu kan, pasti kan ada namanya ngobrol lah, apalah. Garing gitu kan. Iya kayak gitu. Terus tapi di jalan memang kan namanya perjalanan jauh, emang nggak terlalu banyak ngobrol sih, bang ngobrol juga. Cuma ada lagi bisa ngobrol tuh, ada sesuatu lagi dari Tuhan kayak gini. Jalanan tuh jelek banget. Oh iya. Jalanan tuh jelek banget, banyak batu dan nggak bisa kalau misalkan kita cuma naik motor sampai nggak turun kayak gitu loh. Sampai nggak turun, mau nggak mau. Jadi kayak ada bahan buat ngobrol iya, nih gitu. Mau nggak mau kan kita, si Kogio juga ngomong coba turun dulu atau apa, itu kan maksudnya kayak jadi ujung-ujung ngobrol kan. Coba dorongin pelan-pelan kayak gitu kan. Mau nggak mau jadi ngobrol kan kayak gitu. Udah dari situ. Tapi Cici belum sadar juga sih sebenarnya di situ, masih belum yakin nih hatinya, masih kayak nego-negoan sama Tuhan nih. Terus udah kan abis dari situ tuh, udah Cici tuh yang main biasa, pulang udah istirahat kayak gitu. Suatu hari si Kogio tuh kan orangnya jual pulsa. Iya. Dulu tuh suka jual pulsa dia, jadi terkenal teman-teman tuh dia jualan pulsa. Apa-apa belinya ke dia karena cepet gitu kan. Terus Cici beli pulsa Kogio. Mau nggak mau kontak dong, nah, karena butuh kayak gitu kan. Kontak, nah dari situlah mulai ngobrol sama Kogio kan. Ngobrol. Cici inget lagi, apa ini maksud Tuhan? Kayak gitu kan, kayak diarahin buat ngobrol bisa gitu. Kayak gitu kan, bener Tuhan tuh ngasih kayak ngarahin tuh bener kayak gitu kan. Tuhan buktiin kalau ini emang jodoh kamu kayak gitu kan. Tapi Cicinya masih belum yakin di situ tuh, karena Cici tuh gitu ya, Cici tuh kan bukan tipe orang yang suara Tuhan denger audible kayak gitu, nggak bisa kalau Cici mah. Jadi Cici tuh lebih ke nyata kayak gitu, Tuhan kasih tunjuk tanda kayak gini kayak gitu kan. Terus Cici minta tanda lagi. Masa iya sih, maksudnya si Kogio tuh orangnya kan rada diem ya, tipenya kan rada diem. Ngebayangin kalau misalkan emang bener Cici ngomong kayak gini ke Tuhan, nego lagi, kasih tanda lah Tuhan, pasti ujung-ujungnya Kogio tuh nembak Cici. Kayak gitu, nembak terus kita jadian kayak gitu. Entah gimana pun caranya, Tuhan yang kasih caranya kayak gitu kan. Terus ini tuh momennya waktu Desember tanggal 31, waktu mau akhir tahun tuh, tanggal 20-an, 29 lah 30, Cici tuh udah berencana mau pulang ke Pemalang kan. Terus dilalah lagi ya. Tiba-tiba yang kata dilalah itu tiba-tiba tuh kenapa Cici nggak bisa pulang sama sekali. Jadi itu kendaraan tuh travel, waktu itu mau pesan travel penuh, otomatis nggak bisa pulang kan. Yang kedua kereta udah nggak ada. Udah jalan kereta, aduh gimana pun caranya, udah usaha mau pulang nggak bisa aja kayak gitu kan. Dan ternyata Cici baru tahu waktu udah jadian sama Kogio sih, Kogio pun doa. Kogio tuh merencanakan mau nembak Cici, tapi dia doa gimana caranya biar Cici tuh nggak pulang. Kayak gitu loh, biar nggak pulang. Ternyata
doanya tuh dijawab. Cici emang bener nggak bisa pulang. Manjur banget ya doanya guys. Tiba-tiba tuh emang segala pokoknya transport nggak bisa, apa nggak bisa, udah sama teman-teman semua pulang kan, yang lain kan. Cuma Kogio aja adanya kayak gitu. Kogio tuh ngajakin makan. Iya. Makan waktu malam tahun baru gitu kan, tanggal 31 diajak ke kafe gitulah buat nembak sih dia sebenarnya. Sebenarnya Ci udah dibilang bad mood sih, karena kan mau pulang nggak jadi kayak gitu kan. Terus nggak kepikiran kalau ternyata tuh maksudnya Tuhan tuh pengen nunjukin ini pasangan hidup kamu kayak gitu kan. Udah ternyata pas malam tahun baru Kogio nembak, dan tiba-tiba emang pas lagi nembak juga Cici kayak diingetin lagi kayak gitu kan. Ini buktinya kayak Diperjelas gitu lagi. Iya, diperjelas lagi. Tuhan kasih pasangan hidup kayak gitu kan. Ini berarti ini pasangan hidup kamu kayak gitu loh. Terus Cici kan ngobrol ke si mama, curhat gitu kan. Karena ya udah, berarti kata mama kalau emang udah dibawa doa, emang Tuhan udah tunjukin harus taat. Iya. Kayak gitu kan, harus taat. Ya, terus Cici ngomong sama Tuhan, ya udah Cici kan selalu doa tuh spesifik ya. Kalau soal pasangan hidup, karena kan Cici kan mikirnya bukan yang sekedar pacar putus udah kayak gitu kan, tapi kan seumur hidup buat gitu. selamanya. Buat selamanya hidup sama orang ini Iya, kayak benar. gitu. Cici ngomong ya udah, kalau emang ini rencana Tuhan, Cici ngomong gitu, Cici bakal lakuin, Cici bakal jalani. Terus Cici kan doa juga pengen punya orang pasangan hidup tuh yang gini. Banyak lah ya spesifiknya, nggak perlu Cici Listnya detailin lah ya. Kayak gitu kan. Terus Cici lihat pelan-pelan, pengen buktiin bener gak sih yang kasih Tuhan teh apa yang Cici pengen juga. Kayak gitu kan, pengen yang tipe orangnya kayak gini. Walaupun emang pasti ada lah 1-2 tuh namanya manusia punya kekurangan kayak gitu kan. Cici kan gak doain kekurangannya gini, enggak lah. Otomatis orang juga pengen punya cowok tuh yang inilah, yang penyayang, yang tulus kayak gitu kan, bisa nerima apa adanya kayak gitu. Terus Cici perhatiin tiap hari gimana sih pas udah jadian, pas belum jadian. Cici tuh masih sebenarnya masih belum jadian sih pas tanggal 31 tuh. Cici belum jawab, Kayak digantungin dulu ya. iya. Dulu ya. Karena kan Cici masih meyakinkan diri lagi juga. Dan meyakinkan dirinya dengan cara lihat bener gak sih kayak gitu loh, apa yang Cici doain tuh bener gak sih ada di dia kayak gitu. Terus Cici lihat bener loh kayak gitu kan. Cici lihat bener juga ya, ada di si Kogio kayak gitu kan. Nah pas udah sekitar berapa lama ya, pas tanggal 12 Januari, nah di situ Cici udah mantep, Cici percaya itu yang terbaik dari Tuhan. Cici jawab ke Kogio, Cici mau jadi pacarnya dia kayak gitu. Ya udah Cici jalani. Tapi ternyata emang bener kalau apa yang dari Tuhan itu tuh selalu bawa damai. Kayak gitu loh. Benar. Dijalanin tuh damai kayak gitu. Tuhan bukain segala jalan kayak gitu. Cici juga minta sih sebenarnya di doa, Tuhan kalau misalkan emang ini jodoh aku, kalau aku ada persiapan nikah, ada persiapan ke depannya buat ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan lancarin lah. Kayak gitu. Benar banget sih. Dari segi orang tua, iya, dua-duanya ngerestuin, pasti itu harus direstuin. Dari pihak cowok iya, dari pihak cewek iya, kayak gitu kan. Terus dari segi biaya, Tuhan kasih biaya lah buat merit kayak gitu kan. Tapi emang semua itu tuh ngerasain lancar gitu. Kayak jalan tol, emang Tuhan tuh semua buka-bukain satu persatu kayak gitu tuh. Terus Cici pun punya target merit tuh tanggal 25, umur 25 sebenarnya. Tapi ngerasa belum kayak gitu kan, masih belum yakin kayak gitu. Belum siap. Tiba-tiba lagi ngobrol nih sama Kogio, kan Cici kan nggak mau, udah 27 aja Tuhan kayak gitu kan, karena belum siap mental Cicinya gitu. Terus si Kogio juga nyebutin hal yang sama, dia juga nyebutin, kan pernah nanya ke Cici target umur merit tuh berapa gitu. Umur 25 sebenarnya, tapi kayaknya enggak, jadi ini 27 aja. Mundur. Kayak gitu, karena belum siap mental. Kogio pun sama, dia tuh punya target umur merit 27 aja.
Jadi sama gitu ya. kok bisa, kadang dipikir-pikir gitu kan. Nah berarti bener, ini tuh rencana Tuhan. Banyak banget yang Cici doain, Tuhan tuh bukain jalan kalau emang itu sesuai kehendak Tuhan. Iya, Kayak gitu. benar-benar. Orang tua nggak ada masalah sama sekali dua-duanya. Dua-duanya ngerestuin, dari pihak Cici iya, dari Kogio iya. Dan gitu, dana Tuhan siapin buat merit. Kayak gitu. Terus target pengen merit umur segini. Tuhan juga kasih itu, Iya. kasih jalan. Ya udah berarti bener. Kamu bakal siap di umur segitu. Kayak gitu. Kogio pun sama kayak Iya. gitu. Makanya tapi ya juga dipikir-pikir damai ya ngejalanin hubungan tuh kayak Iya. gini. Damai ya, maksudnya emang sesuai semua kehendak Tuhan. Jadi hubungan Cici sama Kogio itu tuh pada dasarnya taat, Iya. taat dan mengasihi. Udah Iya. gitu doang. Kalau mungkin kan kalau waktu zaman sekolah kan kita kan mikirnya masih main-main kayak gitu iya. kan, sekedar cinta lah. Sekedar suka aja. Sekedar suka tapi belum mikir ke yang lebih tinggi. Iya, Sebenarnya sih kalau kayak pasangan gitu tuh kan ujung-ujungnya kan lebih ke memikirkan hal-hal yang serius gitu kan, kayak berujung ke pernikahan. Next level. Ya kayak gitu. Cuma kan namanya masih anak-anak kan ada namanya istilahnya cinta monyet. Iya, benar. Itu kan wajar kayak gitu. Tapi pasti kita bakal ngerasain hal yang beda sih di situ. Mana yang emang benar-benar kita udah harus ke jenjang yang lebih tinggi, mana yang masih sekedar main-main. Kerasa di hati tuh beda Iya. kayak gitu. Ya sekilas Iya. itu Terus kesaksian. tadi tipsnya belum dijawab, Cici. Tipsnya apa-apa harus doa dulu. Oke, iya. Cici kan udah ngomong dari awal. Apa-apa tuh harus mengandalkan Tuhan. Karena tipenya Cici itu bukan tipe orang yang gampang memutuskan apa-apa. Harus jelas. Jadi gitu dikit-dikit jawabannya. tuh, duh galau harus mutusin yang mana, duh galau harus mikir yang mana, duh galau harus milih yang mana, kayak gitu. Iya. Makanya Cici orangnya tuh sebenarnya terlalu pasrah. Dibilang pasrah banget. Karena pasrahnya Cici tuh berserah full sama Tuhan. Iya. Kayak gitu loh. Bukan mau sok rohani apa gimana, karena tipe Cici orangnya nggak bisa mutusin kayak gitu kan. Jadi dikit-dikit udahlah bawa doa, dikit-dikit bawa doa. Dari hal sepele pun Cici suka bawa doa. Kayak gitu loh. Jadi Cici selalu ingetin kalau mau apa-apa doa dulu. Iya, itu Gitu. guys, ingat ya dicatat sebelum nanya tentang pasangan atau segala macam, jangan lupa libatkan Tuhan. Karena kayak tadi Iya. Cici bilang, kalau udah sesuai dengan kehendak Tuhan semuanya pasti dibukain jalan. Oke, next ya kita tanya. Kalau menurut Cici, Kogio ini gimana sih memperlakukan Cici? Maksudnya apa dia yang tipe yang selalu romantis terus atau tipe yang gimana menurut Cici gitu? Kogio. Kalau Kogio tuh kan sebenarnya manusia tuh kan plus minus ya, Iya. ada kelebihan kekurangan dan gimana kita yang nanggapi gitu. Tapi kalau soal romantis atau enggak, romantis tiap orang tuh beda-beda kayak gitu. Mungkin ada yang menurut dia romantis tuh karena ngasih bunga lah, atau ngasih coklat, ngasih apa, sering ngasih kayak gitu. Kalau Kogio itu menurut Cici dibilang romantis, dia tipe yang romantis tapi lebih ke action. Oh, oke. Actionnya tuh nggak yang kayak ngasih bunga lah, selalu ngasih bunga, ngasih apa enggak. Tapi dia lebih memikirkan ke depan. Iya, Ke depannya tuh dia merencanakan, dia pengen ngasih yang terbaik buat istrinya. Kayak gitu. Kayak hal sepele tuh misalkan dia menginginkan punya rumah yang bagus, contoh nih ya. Dia bakal ngusahain itu Oh, kayak oke, gitu. oke. Jadi menurut Cici hal romantis tuh itu. Iya, maksudnya nggak Gitu. selalu romantis yang selalu apa ya, sayang-sayangan terus, Ya, selalu mungkin ada yang kasih romantis bunga. dari hal kata-kata, Iya, ada yang romantis dari hal memberi kayak gitu kan, dari memberi bunga atau apa. Tapi kalau menurut Cici romantisnya Kogio tuh bukan dari itu, Oke, gitu. Iya, iya. tapi dari merencanakan ke depannya bakal ngelakuin apa. Kayak gitu. Oke. Satu lagi yang mau ditanyain buat Cici Erin, apa yang membuat Ci Erin ini mantep menikah? Maksudnya di luar yang tadi karena Cici ngelihat Kogio adalah jawaban dari doa Cici, atau mungkin di suatu momen Cici ngelihat Kogio, aduh kok dia baik banget sama papa mama, di situ
tiba-tiba Cici berpikir kayaknya aku mantep deh mau nikah sama Kogyo? Ada nggak Ci kira-kira? Ada, mungkin dari sisi Kogyonya sendiri kali ya. Kalau Kogyo tuh tipenya, Cici tuh pengen punya pasangan tuh yang cinta Tuhan. Oh iya. Cinta Tuhan tuh dalam artian cinta Tuhan bukan selalu yang pelayanan. Hmm. Nggak mengharuskan dia tuh pelayanan, Cici nggak mengharuskan. Tapi hidupnya dia benar-benar kayak takut akan Tuhan, Iya. kayak gitu. Terus Mengandalkan Tuhan. rajin baca Alkitab, baca firman, doa. Cici bisa lihat itu dari Kogyo. Oke. Karena kalau kembali lagi, kalau pasangan hidup kan bukan sekedar main-main, Iya. kayak gitu kan. Kalau misalkan pasangan kita aja nggak bisa takut akan Tuhan, mau bawa keluarga kita kemana? Iya benar. Kayak gitu. Cici lebih mantapnya ke situ sih sebenarnya. Jadi itu yang membuat Cici mantep banget nih buat merit sama Kogyo. secara karakter plus minus pasti ada. Iya. Tapi kalau plusnya otomatis orang pasti lebih bisa menerima kan. Kalau minusnya belum tentu. Iya. Cuma kalau kita udah mengasihi Tuhan lebih dulu, otomatis kita juga harus bisa menerima Setuju. orang yang Tuhan kasih gitu. Oke. Banyak banget pertanyaan yang udah aku tanyain dan Ci Erin udah jawab dengan mantap. Ini pertanyaan terakhir banget Cici. Karena ini penonton-penonton anak-anak Youth for Christ. Jadi aku mau tanya pesan buat Youth for Christ ke depannya apa dari Cici? Kalau Youth for Christ, Cici kasih pesan aja sih, tetap maju, jangan pernah patah semangat, apalagi untuk Tuhan, Iya. kayak gitu kan. Untuk Tuhan tuh tidak selalu melulu soal melayani di gereja, di rumah pun kalian juga harus Setuju. tetap berikan yang terbaik kayak gitu untuk orang tua, untuk apa yang kalian kerjakan kayak gitu, tetap berapi-api, tetap semangat dan selalu andalin Tuhan. Karena kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, Iya, kayak benar. gitu. Setuju. Istilahnya gitu. Tetap utamain Tuhan di awal, baru selanjutnya kalian kerjakan. Oke. Dan Tuhan yang akan bertindak. Gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Cici Erin. Semua pertanyaan udah ditanyain, udah dijawab dengan baik. Dari mulai gimana kesan jadi anak gembala, gimana hidup berpasangan, dan yang terakhir tadi kita udah dapat pesan dari Cici Erin. Terima kasih Cici udah Sama-sama. meluangkan waktunya, udah ditanya-tanyain. Semoga next kita bisa ketemu lagi, bisa mungkin lebih deep lagi pembicaraannya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Biar cerita-cerita Cici bisa jadi teladan juga buat kita, gimana caranya kita mengandalkan Tuhan, caranya kita berdoa dulu sebelum mengambil keputusan dan segala macam. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.